Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dengan membahas materi mengenai akun penyesuaian. Kemarin kita sempat bahas mengenai siklus akuntansi yang dimulai dari menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Setelah itu memindahkan transaksi tersebut ke buku besar hingga menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan siklus akuntansi terkait dengan menunjukkan cara untuk memperbaharui akun pada akhir periode atau biasa kita sebut dengan proses penyesuaian pembukuan. Oleh karena itu dibutuhkan ayat jurnal khusus yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Adapun yang ingin dicapai pada materi hari ini, yang pertama, mampu menjelaskan asumsi periode waktu, kemudian menjelaskan basis akrual dalam akuntansi, menjelaskan mengapa diperlukan penyesuaian akun, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis penyesuaian yang utama, menyiapkan penyesuaian untuk tangguhan, menyiapkan penyesuaian untuk akrual, dan yang terakhir menjelaskan apa yang dimaksud dengan daftar saldo penyesuaian, serta dengan tujuannya. Berikutnya ada beberapa konsep yang dibahas pada hari ini mengenai timing issues yang mencakup tahun fiskal dan tahun kalender, kemudian akuntansi basis akrual dan basis kas, kemudian pengakuan pendapatan dan biaya. Kemudian konsep yang kedua mengenai the basic of adjusting entries yang mencakup jenis-jenis penyesuaian, penyesuaian untuk tangguhan, penyesuaian untuk akrual, dan ikhtisar jurnal penyesuaian dan pemindah bukuan. Kemudian konsep yang ketiga mengenai the adjusted trial balance and financial statement yang mencakup penyusunan daftar saldo penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Baik, konsep pertama yang kita bahas mengenai timing issues atau periode akuntansi. Nah, ketika kita menyiapkan suatu laporan keuangan, maka masa ekonomis perusahaan dibagi berdasarkan dengan periode waktunya. Nah, umumnya itu ada 1 bulan, 1 kuartal, atau bahkan 1 tahun. Tahun fiskal dan tahun kalender tak selalu sama. Jadi, bagi beberapa perusahaan, periode akuntansi tahunannya itu dijalankan sebagai tahun kalender, yakni dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan tahun fiskal yang nantinya akan berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Jadi ada 2 cara untuk melakukan proses akuntansi, yang pertama basis akrual, yang kedua basis kas. Pada akuntansi basis akrual di sini transaksi-transaksi dicatat dalam periode terjadinya. Kemudian pendapatan diakui pada saat diperoleh atau dihasilkan, bukan pada saat kas diterima. Sebagai contoh, pendapatan ini nantinya diperoleh ketika suatu perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Kemudian biaya diakui pada saat timbul atau terjadinya beban atau biaya selama periode berjalan, bukan pada saat kas dibayarkan. Nah, sedangkan pada akuntansi basis kas, pendapatannya ini diakui pada saat kas diterima, sedangkan biayanya diakui pada saat kas dibayarkan. Sebagai contoh, biayanya akan dicatat ketika kas diterima dari seorang klien. Kemudian akuntansi basis kas tidak mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Berbeda dengan basis akrual. Nah, basis akrual ini justru menggunakan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU
yakni International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sehingga kita bisa lihat perbedaan dari akuntansi basis akrual dan akuntansi basis kas itu. Kalau basis akrual pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Sedangkan untuk basis kas nanti itu akan dicatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas saja. Jadi meskipun nanti ada transaksi yang terjadi, misalnya ada hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat. Seperti itu. Selanjutnya, kapan sih pendapatan dan biaya ini diakui? Nah, berdasarkan dengan prinsip pengakuan pendapatan, perusahaan mengakui pendapatan pada saat pendapatan itu dihimpun atau dihasilkan. Nah, dalam suatu perusahaan jasa, pendapatan ini dianggap telah terhimpun pada saat jasanya itu telah dilaksanakan. Nah, sedangkan pada prinsip pengakuan biaya, di sini biaya mengikuti pendapatan. Biaya timbul karena perusahaan berusaha untuk menghasilkan suatu pendapatan. Jadi, pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan ini berasal dari beban-beban atau biaya-biaya yang terjadi selama periode berjalan tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep the basic of adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang nantinya digunakan untuk mencatat akun tertentu yang mengalami perubahan saldo. Nah, jurnal penyesuaian memungkinkan dilaporkannya angka-angka yang benar di neraca dan laporan laba rugi. Kemudian perusahaan harus menjurnal dan memindahbukukan penyesuaian sebelum menyusun suatu laporan keuangan. Jadi, akun-akun tertentu yang ada di neraca dan laporan laba rugi jika terjadi mengalami perubahan saldo, nanti akan disesuaikan di jurnal penyesuaian. Seperti itu ya. Oke, tadi ini kita sempat bahas ya, kalau pendapatan itu dicatat dalam periode dihasilkannya. Jadi misalnya pendapatan dilaporkan saat adanya layanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian untuk biaya, di sini diakui dalam periode terjadinya. Jadi biaya ini diakui pada saat perusahaan itu menerima kas atau mengeluarkan kas. Nah, untuk jurnal penyesuaian diperlukan untuk memastikan dipatuhinya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan biaya. Selanjutnya mengenai jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Nah, biaya ini sudah dibayarkan secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Dengan kata lain, biayanya ini telah diakui sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya ini belum diterima. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima secara tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dihimpun atau dilaksanakan. Jadi pendapatan diterima di muka ini nantinya dicatat sebagai kewajiban ketika kasnya diterima. Kemudian pendapatan yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih akan diterima, yaitu pendapatan yang sudah dilaksanakan atau dihimpun tetapi belum diterima secara tunai atau belum dicatat. Dalam artian, pendapatan yang telah dihasilkan itu kasnya belum diterima. Kemudian yang keempat ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau belum dicatat. Jadi bebannya ini sudah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Selanjutnya mengenai contoh jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama itu beban dibayar di muka.
Jadi, pada beban dibayar di muka ini belum diakui sebagai biaya, tetapi sudah bayar kas. Contohnya, asuransi dibayar di muka. Kemudian yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Nah, pada pendapatan diterima di muka, di sini belum diakui sebagai pendapatan, tetapi sudah menerima kas. Contohnya itu pendapatan servis diterima di muka. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Nah, pada pendapatan yang masih akan diterima, di sini sudah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum menerima kas. Contohnya itu piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Yang terakhir, beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini sudah diakui sebagai biaya, tetapi belum dibayar. Contohnya apa? Biaya gaji terhadap utang gaji. Jadi ini contoh-contoh dari jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Berikutnya, untuk mengilustrasikan jurnal penyesuaian, nanti digunakan neraca saldo yang belum disesuaikan. Bisa kita lihat di slide, ini merupakan laporan neraca saldo ya, yang terdiri dari nama perusahaan, kemudian ada jenis laporan, ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk sisi kirinya ini akun-akun yang ada pada neraca saldo, dan untuk sisi kanan ada posisi dari akun-akun tersebut. Apakah dia masuk di debit atau masuk di kredit. Untuk penyesuaian biaya dibayar di muka, akun biaya bertambah di debit, dan akun aset atau beban dibayar di muka berkurang di kredit. Berikut diilustrasikan bahwa Pioneer membeli perlengkapan seharga $2.500 pada tanggal 5 Oktober. Pada akhir periode, barang tersebut masih tersisa sebesar $1.000. Sehingga perlengkapan yang digunakan selama masa periode tersebut yakni 1.500. Jadi 1.500 ini merupakan beban aset yang digunakan selama periode tersebut. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nilai masing-masing 1.500. Setelah itu kita posting ke buku besar. Jadi buku besar yang pertama yaitu buku besar perlengkapan. Pada tanggal 5 bulan 10, perlengkapan yang Pioneer punya itu sebesar 2.500 yang berada di posisi debit. Nah, pada tanggal 31 bulan 10 kita buat jurnal penyesuaiannya sehingga nilainya yaitu 1.500 di posisi kredit. Sehingga total dari saldo perlengkapan yaitu 1.000. Nah, untuk buku besar pada beban perlengkapan pada tanggal 31 bulan 10 setelah dilakukan jurnal penyesuaian maka memperoleh nilai 1.500 di posisi debit. Baik, untuk contoh kedua di sini diilustrasikan pada tanggal 4 Oktober, Pioneer membayar polis asuransi kebakaran untuk 1 tahun atau 12 bulan sebesar $600 yang terhitung sejak tanggal 1 Oktober. Pada akhir bulan Oktober,
beban asuransi untuk 1 bulan yaitu $50 yang dihasilkan atau diperoleh dari $600 dibagi dengan 12 bulan. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaiannya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan nilai masing-masing 50. Setelah itu akan diposting ke buku besar. Jadi pada buku besar asuransi dibayar di muka, pada tanggal 4 bulan 10, nilainya itu adalah 600. Kemudian pada tanggal 31 bulan 10, dilakukan atau dibuat jurnal penyesuaian sehingga memperoleh nilai 50. Sehingga saldo akhir dari asuransi dibayar di muka di sisi debit itu 550, sedangkan untuk di sisi kreditnya 50. Kemudian pada buku besar beban asuransi di tanggal 31 bulan 10 dibuat jurnal penyesuaian sehingga menghasilkan nilai 50. Sehingga berdasarkan dari jurnal penyesuaian, di buku besar asuransi dibayar di muka, posisinya itu ada di kredit, sedangkan pada buku besar beban asuransi, posisi penyesuaiannya itu ada di debit. Selanjutnya ada depresiasi atau penyusutan. Jadi depresiasi ini meliputi bangunan, peralatan, dan kendaraan atau aset jangka panjang yang dicatat sebagai aset, bukan sebagai biaya, pada tahun pemerolehannya. Perusahaan melaporkan bagian aset jangka panjang ini sebagai biaya atau depresiasi pada setiap periode selama umur manfaat. Jadi depresiasi ini dicatat sebagai aset ya, bukan biaya. Baik, untuk contoh dari penyusutan atau depresiasi, di sini diasumsikan bahwa Pioneer mengestimasi depresiasi peralatan kantor sebesar $480 per tahun atau $40 per bulan. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Oktober beban depresiasi sebesar 40 di sisi debit, kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 40 di posisi kredit. Kemudian untuk buku besarnya bisa dilihat di tabel biru ini ya. Bagaimana penyajian depresiasi di laporan keuangan? Jadi, akumulasi penyusutan atau depresiasi disebut dengan akun kontra dari aset. Kemudian disajikan setelah akun lawannya atau equipment atau peralatan dalam neraca. Nah, bisa kita lihat di sini untuk peralatan kantor sebesar $5.000. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau depresiasi peralatan kantor sebesar 40 sehingga memperoleh nilai $4.960. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas karena pendapatan belum dilaksanakan. Jadi di sini penerimaan kas sebelum pendapatan diakui. Contohnya itu seperti sewa, tiket pesawat, uang sekolah, langganan majalah, atau deposit pelanggan.
Nah, di sini jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka, yakni mengurangi debit di akun kewajiban dan menambah kredit di akun pendapatan ya. Berikut merupakan contoh dari pendapatan diterima di muka. Di sini diilustrasikan bahwa Pioneer menerima uang muka sejumlah $1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Knox untuk jasa iklan yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan jasa senilai $400 yang menjadi pendapatan bulan Oktober. Jadi Pioneer di sini sudah menerima pendapatan dari jasa iklan ya sebesar $400. Sehingga untuk ayat jurnal penyesuaiannya, pendapatan jasa diterima di muka sebesar 400 di posisi debit pada pendapatan jasa senilai 400 di posisi kredit. Nah, tadi dikatakan bahwa Pioneer itu telah menerima uang muka sejumlah 1.200. Sehingga pada buku besar kita posting pada tanggal 2 Oktober yaitu pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1.200 di posisi kredit. Karena perusahaan ini kan berutang jasa kepada pelanggan. Kemudian pada sisi debitnya, di sini merupakan jurnal penyesuaian dari jasa yang dihasilkan, yaitu sebesar 400. Sehingga total saldo dari pendapatan jasa diterima di muka yaitu ada 800. Nah, untuk buku besar pendapatan jasa, jurnal penyesuaiannya yakni di tanggal 31 sebesar 400. Sehingga menghasilkan 10.400. Jadi 10.000 ini dijumlah dengan 400. Seperti itu ya. Selanjutnya mengenai penyesuaian untuk accrual. Di sini terdiri dari dua, yaitu pendapatan yang telah dilaksanakan atau pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian biaya yang telah terjadi atau biaya yang masih harus dibayarkan. Pada pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan ini sudah diperoleh tetapi belum menerima pembayaran tunainya dan belum dicatat. Jadi penyesuaian yang dimaksud ini mencatat pendapatan sebelum menerima kas. Contohnya seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan sebagainya. Nah, untuk pendapatan akrual, penyesuaian pendapatan akrual ini menunjukkan piutang yang timbul, kemudian mencatat pendapatan yang dihasilkan atau yang terjadi. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan akrual ini menambah debit pada akun aset, kemudian menambah kredit di akun pendapatan. Baik, untuk contoh pendapatan yang masih akan diterima, di sini diilustrasikan pada bulan Oktober, Pioneer menghasilkan pendapatan iklan senilai $200 yang belum dicatat. Jadi Pioneer ini memberikan jasa iklan kepada kliennya secara piutang. Jadi masih ada pendapatan yang masih akan diterima oleh Pioneer dari kliennya. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya yaitu
piutang usaha senilai 200 di posisi debit. Kemudian ada pendapatan jasa senilai 200 di posisi kredit. Setelah itu kita posting ke buku besar. Pada buku besar piutang usaha pada tanggal 31 bulan 10, kita sudah melakukan jurnal penyesuaian yang menghasilkan nilai 200 di posisi debit. Nah, pada buku besar pendapatan jasa pada tanggal 31 juga kita telah melakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian, yaitu senilai 200 di posisi kredit. Sehingga total dari pendapatan jasa ini kita jumlahkan dari 10.000, 400, dan 200 hingga memperoleh nilai 10.600. Kemudian ada beban atau biaya yang masih harus dibayar. Jadi biaya ini itu sudah terjadi tetapi belum dibayarkan dan belum dicatat. Jadi jurnal penyesuaian ini menghasilkan biaya diakui sebelum kas dibayar. Nah, contohnya apa? Contohnya biaya sewa, biaya bunga, biaya pajak, dan biaya gaji atau upah. Nah, untuk biaya akrual, biaya atau beban yang masih harus dibayar, ini dimaksudkan untuk mencatat kewajiban yang timbul dan mengakui adanya biaya. Jurnal penyesuaian untuk biaya akrual, beban atau biaya yang masih harus dibayar. Ini menambah debit untuk akun biaya dan menambah kredit untuk akun kewajiban. Nah, ini untuk ilustrasi contohnya. Pioner menandatangani utang Wesel berjangka waktu 3 bulan sejumlah $5.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan Pioner untuk membayar bunga dengan suku bunga 12%. Nah, bisa kita lihat di sini penjelasannya ya. Di sini $5.000 dikali dengan 12%, kemudian dikali dengan 1/12 menghasilkan $50. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya beban bunga senilai 50 berada di posisi debit. Kemudian hutang bunga bernilai 50 berada di posisi kredit. Sehingga ketika kita posting ke buku besar, pada buku besar beban bunga di sini pada tanggal 31 bulan 10, setelah dibuat jurnal penyesuaian, nilainya 50 di posisi debit. Nah, untuk hutang bunga pada tanggal 31 bulan 10, setelah dilakukan jurnal penyesuaian, memperoleh nilai 50 di posisi kredit. Seperti itu ya. Setelah semua penyesuaian kita jurnal, kemudian kita pindah bukukan, maka perusahaan akan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo setelah disesuaikan. Tujuannya untuk apa? Yakni untuk memeriksa kesamaan atau balance dari saldo debit dengan saldo kredit terhadap akun-akun dalam buku besar. Jadi ini bentuk dari neraca saldo yang telah disesuaikan ya. Bisa kita lihat di sini. Angka-angka yang merah ini adalah akun-akun yang telah dilakukan jurnal penyesuaian. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai jurnal penyesuaian. Jadi ketika ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung memberitahu saya lewat WA atau grup.
Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.